Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Menggali Karakteristik Guru English Foreign Language Efektif dari Persepsi Siswa SMP di Tainan. Sebelum kami memulai presentasinya, ada baiknya kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Rifki Rifadil Agifari. Yang kedua, Ena Lutfia. Yang terakhir, Amelia Rizky Hermayana. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi siswa SMP karakteristik guru bahasa Inggris yang efektif. Fokusnya meliputi yang pertama, persepsi umum siswa sekolah tentang karakteristik guru bahasa Inggris. Yang kedua, apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap persepsi? Dan yang ketiga, apakah siswa dengan akademik yang berbeda prestasi mempersepsikan secara berbeda dalam hal karakteristik untuk guru bahasa Inggris yang efektif? Penelitian ini dilakukan melalui kuesioner terhadap 198 siswa SMP di daerah Tainan. Data berasal dari tanggapan siswa terhadap kuesioner, mengklasifikasikan ke dalam kompetensi instruksional, kepribadian, dan hubungan guru-murid sebagai karakteristik yang lebih penting daripada karakteristik instruksional. Kompetensi antusias dalam mengajar, ramah, berpikiran terbuka, menghargai siswa, dan kepedulian terhadap siswa adalah karakteristik terpenting dalam bahasa Inggris yang efektif. Selain itu, siswa perempuan menganggap karakteristik kepribadian dan hubungan guru-murid secara signifikan lebih penting daripada siswa laki-laki. Yang selanjutnya yaitu menggali karakteristik guru EFL efektif dari persepsi siswa SMP di Tainan. Guru adalah orang yang menyampaikan kebenaran, mewariskan ilmu, dan mengklarifikasi keraguan, kata Konfusius. Kata Richardson, guru yang menganut kepercayaan ini dikatakan bahwa hanya menyampaikan pengetahuan tidak membuat guru itu baik. Dewey 1933 menggambarkan efektif guru tidak hanya sebagai orang yang menyampaikan ilmu kepada siswa, tetapi juga seseorang seniman yang praktiknya menantang gagasan tentang apa yang baik atau buruk serta apa yang benar atau salah. Seperti yang dikatakan William Arthur Ward, guru yang biasa-biasa saja memberitahu, guru yang baik menjelaskan, guru yang unggul menunjukkan, itu guru yang menginspirasi. Untuk tujuan penelitian ini, guru yang efektif mengacu pada guru yang dianggap baik dan bermanfaat bagi belajar siswa. Di tahun 2000, Kementerian Pendidikan di Taiwan menggambarkan bahwa beberapa dekade yang lalu, untuk menjadi guru yang efektif terbatas pada keahlian dalam pengetahuan, tetapi pada saat ini seorang guru yang efektif atau baik diharapkan dapat menampung banyak sifat pribadi. Menyelidiki persepsi siswa tentang kualitas yang paling penting untuk mengajarkan yang efektif dan melaporkan bahwa menjadi mudah didekati, kreatif dan menarik, mendorong peduli, antusias, fleksibel dan berpikiran terbuka, berpengetahuan adil, hormat, dan memegang harapan yang realistis adalah 8 dari 10 sifat teratas. Beberapa penelitian telah menyelidiki karakteristik bahasa yang efektif. Brosh melaporkan bahwa mereka yang dianggap efektif guru bahasa biasanya yang pertama, mengajar secara komprehensif, yang kedua, menguasai atau memerintah bahasa, yang ketiga, membuat pelajaran menjadi menarik, yang keempat, membantu siswa dengan belajar mandiri, dan yang terakhir, tidak membeda-bedakan siswa. Metode desain penelitian. Studi saat ini melibatkan kuesioner survei mengenai informasi demografis siswa dan persepsi mereka tentang karakteristik guru bahasa Inggris. Karena salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan persepsi dari siswa dengan persepsi akademik yang berbeda. Peserta partisipan dari penelitian ini adalah 198 siswa, 100 laki-laki, dan 98 perempuan di sebuah sekolah menengah pertama bergengsi di daerah pinggiran kota di Taiwan.
Taiwan ada 15 guru bahasa Inggris formal di sekolah ini. Di antara 50 kelas, 6 kelas, 2 kelas dari setiap tingkat kelas dipilih secara acak untuk penelitian ini. Instrumen. Data penelitian ini berasal dari 2 sumber utama. Pertama, kuesioner karakter guru bahasa. Laporan nilai siswa dari ujian tengah semester bahasa Inggris mereka di musim gugur 2007. Kedua, kuesioner penelitian ini diadaptasi dari kuesioner guru. Ujian tengah semester menyumbang persentase yang besar dari prestasi akademik siswa, sehingga membuat laporan nilai tengah semester sebagai ukuran yang dapat diterima untuk membedakan prestasi akademik siswa. Namun, kendala ini dapat menghalangi interpretasi dan generalisasi hasil penelitian ini. Analisis data. Penelitian yang diajukan pertanyaan penelitian satu penyelidiki persepsi siswa secara keseluruhan tentang karakteristik guru bahasa Inggris yang efektif. Analisis deskriptif dilakukan untuk melaporkan nilai rata-rata, standar deviasi, dan persentase kepentingan preferensi siswa ditentukan oleh peringkat nilai rata-rata dari 50 karakteristik guru. Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, dilakukan uji independen atau tes untuk mengetahui perbedaan gender. Pertanyaan penelitian ketiga menguji pengaruh prestasi akademik pada prestasi siswa tentang karakteristik guru bahasa Inggris yang efektif karena penempatan kelas yang berbeda. Hasil. Karakteristik guru bahasa Inggris yang efektif. Pertanyaan penelitian pertama menyelidiki persepsi umum siswa dalam hal yang dianggap penting untuk menjadi guru bahasa Inggris yang efektif, seperti yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini, yaitu ketiga kategori kompetensi instruksional, kepribadian, dan hubungan guru-murid menerima skor rata-rata lebih tinggi dari 3, yang menunjukkan bahwa aspek-aspek ini penting untuk menjadi guru bahasa Inggris yang efektif. Namun, kepribadian dan hubungan guru-murid menerima skor sedikit lebih tinggi daripada kompetensi instruksional, menunjukkan bahwa meskipun kompetensi instruksional merupakan faktor penting, tetapi kepribadian dan hubungan guru-murid mungkin dianggap lebih penting. Perbedaan gender. Pertanyaan penelitian kedua mencoba untuk menguji perbedaan gender pada persepsi siswa tentang karakteristik guru bahasa Inggris. Umumnya, siswa perempuan dinilai lebih tinggi daripada siswa laki-laki di ketiga kategori. Meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam kategori kompetensi instruksional, ketika diperiksa secara rinci, 4 item ditemukan mencapai tingkat signifikasi, termasuk memberikan pekerjaan rumah yang cukup. Persepsi di antara pencapaian akademik yang berbeda. Karena metode yang berbeda diambil untuk pembagian kelas antara siswa kelas 2 dan kelas 3 di sekolah ini, pertanyaan penelitian, apa perbedaan antara persepsi siswa berprestasi rendah, menengah, dan tinggi di sekolah menengah pertama dalam hal karakteristik guru bahasa Inggris yang efektif, dilakukan secara terpisah. Persepsi umum. Siswa menekankan kompetensi instruksional guru sampai batas tertentu tingkat, tetapi hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya sedikit lebih tinggi pada kepribadian dan hubungan guru-murid. Hal ini konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya. Di sisi lain, karakteristik seperti sering memberikan tes dan menekankan pada prestasi akademik mendapat peringkat terendah, sedangkan 2 karakteristik selanjutnya yang tidak disukai oleh siswa adalah melakukan pelajaran dalam bahasa Inggris dan memberikan tes yang mudah. Karakteristik guru bahasa Inggris yang paling tidak diinginkan, sering memberikan tes, juga dilaporkan dalam Huang 2004. Dapat dimengerti bahwa tidak ada atau hanya sedikit siswa yang lebih menyukai ujian di kelas, dan juga tidak ada siswa yang merasa nyaman dengan guru yang memberikan perhatian paling besar pada prestasi akademik. Menariknya, siswa dalam penelitian ini juga tidak menyukai guru yang memberikan tes yang mudah. Perbedaan gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa laki-laki dan perempuan menganggap pentingnya karakteristik guru yang efektif
secara berbeda dalam hal kepribadian dan hubungan guru-murid. Dalam penelitian ini, siswa perempuan menganggap kepribadian guru bahasa Inggris dan hubungan guru-siswa sebagai karakteristik yang lebih penting daripada siswa laki-laki. Hubungan antara guru dan siswa dianggap lebih penting bagi yang berprestasi tinggi daripada yang berprestasi rendah. Penjelasan yang mungkin adalah bahwa orang yang berprestasi tinggi memandang guru bahasa Inggris sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang melimpah, dan mereka lebih suka menjalin hubungan dekat dengan mereka sehingga dapat memotivasi pembelajaran mereka. Temuan ini mungkin sesuai dengan gagasan Harden dan Crosby 2000 bahwa guru yang baik harus menjadi prosedur panduan belajar, serta dengan Lee 2001 menunjukkan bahwa hubungan guru siswa yang baik adalah elemen kunci dalam motivasi siswa dan manajemen kelas. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat prestasi akademik yang berbeda menggambarkan harapan yang berbeda kepada guru bahasa Inggris. Guru mungkin perlu menyesuaikan pendekatan komunikasi dan interaksi mereka. Terakhir, karena kepribadian dan hubungan guru siswa lebih ditekankan dalam hal pengajaran dan pembelajaran yang efektif, guru bahasa Inggris juga harus mengembangkan hubungan peduli dengan siswa dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswa. Seperti yang dikemukakan Brosh 1996 bahwa guru bahasa yang efektif akan memperhatikan interaksi guru siswa dan hubungan guru siswa karena belajar mengajar adalah proses komunikasi. Penelitian ini dilakukan melalui kuesioner laporan diri hanya di satu sekolah menengah pertama. Sampel yang kurang terwakili dapat membatasi generalisasi dan interpretasi hasil studi masa depan dengan ukuran peserta yang lebih besar, dan berbagai metode survei diperlukan untuk mengkonfirmasi temuan sebelum mencapai kesimpulan akhir. Oke, itulah presentasi dari kami. Bila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di grup. Oke, video ini kami tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.